Pada tahun 632 Masehi, di sebuah malam yang tenang di Madinah, udara terasa dingin dan lembut. Angin gurun berhembus pelan melewati celah-celah rumah tanah liat, membawa aroma pasir yang khas. Di rumah yang sederhana, Umar bin Khattab duduk seorang diri di dekat lampu minyak yang redup. Sorot cahaya kecil itu menari di wajahnya yang keras namun jujur. Ia memegang gulungan surat yang baru saja tiba dari Bahrain. Tinta pada surat itu sedikit pudar, seolah perjalanan panjang melewati panas dan dingin gurun telah menggerogotinya. Umar membuka surat itu perlahan. Ia membaca setiap baris dengan penuh perhatian, seakan huruf-huruf itu sedang berbicara langsung kepadanya. Laporan itu menjelaskan bahwa beberapa kabilah di Bahrain kembali menolak kewajiban zakat. Mereka menahan harta, menolak utusan dari Madinah, bahkan mencoba mempengaruhi kabilah lain untuk ikut melawan. Mereka merasa bahwa jarak yang jauh telah melemahkan otoritas Madinah terhadap mereka. Dalam keheningan malam, Umar menutup surat itu dan menarik napas panjang. Bahrain kembali bergolak, bisiknya. Mengapa manusia selalu cepat lupa pada ketenangan setelah badai? Langkah kaki terdengar dari luar rumah. Seorang lelaki mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan sopan. Umar menjawab, "Mempersilakan masuk." Yang datang adalah Abu Hurairah. Jubahnya berdebu dan wajahnya tampak lelah, tanda ia datang dengan sangat tergesa. Umar berkata, "Aku melihat kegelisahan pada dirimu. Katakan apa yang terjadi." Abu Hurairah menjawab dengan suara berat, "Aku datang untuk memperjelas isi surat yang telah engkau terima. Pemberontakan itu bukan sekadar isu kecil. Mereka telah membangun barikade, mengumpulkan pengikut, dan menolak semua bentuk dialog." Umar menatapnya lama, seakan mencoba membaca apa yang mungkin Abu Hurairah belum sampaikan. "Apakah mereka telah mengusir para pengumpul zakat?" tanya Umar. "Mereka tidak hanya mengusir," jawab Abu Hurairah. "Mereka menghina mereka, mencaci mereka, bahkan mencoba melukai mereka. Ada yang berteriak bahwa Madinah tidak punya hak atas harta mereka." Umar memegang janggutnya, memikirkan hal itu dalam-dalam. Beberapa tahun sebelumnya, kegoncangan besar telah melanda setelah wafatnya Nabi Muhammad. Banyak kabilah menolak kewajiban zakat, sebagian bahkan murtad dan menyerang Madinah. Umar sendiri telah menyaksikan bagaimana Abu Bakar mengendalikan badai besar itu dengan ketabahan luar biasa. Dan kini Bahrain kembali bergejolak. Umar tahu betul bahwa keresahan seperti ini, jika dibiarkan, bisa merembet ke wilayah lain. "Panggilkan Al-Ala bin Hadrami," kata Umar akhirnya. Tidak lama kemudian, Al-Ala tiba. Tubuhnya tegak, langkahnya mantap, wajahnya tenang, namun penuh kewaspadaan. Umar berkata, "Aku ingin mendengar langsung darimu. Apa benar keadaan di Bahrain seburuk laporan ini?" Al-Ala mengangguk. "Aku telah mengirim utusan untuk berbicara dengan para pemimpin kabilah yang memberontak, tetapi mereka tidak mau bertemu. Mereka memiliki pemimpin baru yang bersuara lantang dan mampu mengumpulkan orang yang tidak memahami kewajiban agama mereka. Ia berkata bahwa zakat hanyalah cara Madinah mengambil harta mereka." Ucapannya mempengaruhi banyak orang. Umar menunduk sejenak, lalu bertanya, "Apakah mereka berencana melakukan penyerangan?" "Belum terlihat," jawab Al-Ala, "tetapi mereka memperkuat pertahanan. Jika tidak segera ditangani, mereka akan menganggap bahwa Madinah takut untuk menindak." Umar bangkit berdiri. Tingginya menjulang dan dalam sorot matanya terlihat ketegasan yang tidak tergoyahkan. "Jika mereka menolak kewajiban, maka kita akan memperbaiki mereka dengan cara terbaik. Kita harus mengembalikan kedamaian sebelum fitnah menyebar." Abu Hurairah bertanya, "Siapa yang akan engkau tugaskan untuk memimpin pasukan ke sana?" "Aku menunjukmu, wahai Al-Ala," kata Umar tanpa ragu. "Engkau mengenal medan, mengenal masyarakatnya, dan engkau memiliki pengalaman menghadapi situasi semacam ini. Pesanku hanya satu, jangan menebar ketakutan. Tegakkan keadilan dengan hati yang bersih.
Al-Ala menunduk dalam-dalam. Aku menerima amanah ini. Aku akan berangkat secepat mungkin. Beberapa minggu kemudian, pasukan pun berangkat ke Bahrain. Mereka menempuh perjalanan panjang, melewati padang pasir yang seakan tidak pernah berakhir. Matahari membakar kulit, dan pasir menari-nari tertiup angin. Tetapi tekad mereka tidak goyah. Di sepanjang perjalanan, mereka terus membaca doa, berharap Allah menuntun mereka menuju jalan damai. Ketika mendekati Bahrain, seorang pengintai mendekat dan melapor kepada Al-Ala. Kaum pemberontak telah siap di balik barikade. Mereka bersenjata lengkap. Mereka mengira kita akan menyerang dengan kasar. Al-Ala menggeleng. Aku tidak ingin menyerang tanpa bicara. Aku akan menemui pemimpin mereka. Pasukan menatap satu sama lain, terkejut sekaligus bangga bahwa Al-Ala berjalan mendekati barikade, hanya ditemani seorang penerjemah. Para pemberontak menatapnya dengan curiga. Pemimpin mereka, seorang lelaki bertubuh besar dan bermata tajam, maju sambil menggenggam pedang. "Apa tujuanmu datang ke sini tanpa pasukan?" teriak lelaki itu. "Aku datang untuk berbicara," jawab Al-Ala, "bukan untuk menumpahkan darah." "Kami tidak mau berbicara dengan perwakilan dari Madinah," balas lelaki itu keras. "Madinah ingin mengambil harta kami. Kami tidak akan menyerah." "Kau salah," ucap Al-Ala. "Zakat bukan untuk Madinah. Zakat adalah hak fakir miskin di Bahrain sendiri. Madinah tidak mengambil satu biji kurma pun. Engkau menahan hak orang miskin, dan itu sebuah kezaliman. Kami datang untuk mencegah kezaliman itu." Lelaki itu terdiam beberapa saat. Para pemberontak di belakangnya saling pandang, tetapi mereka masih tetap mengambil sikap melawan. "Aku tidak percaya pada kata-katamu," bentak pemimpin pemberontak itu. "Pergi dari sini sebelum kami menyerang." Al-Ala menarik napas dalam. "Jika itu keputusanmu, maka kami tidak punya pilihan. Tetapi ketahuilah, kami tidak ingin perang. Kami ingin kedamaian." Di hari berikutnya, pertempuran pun dimulai. Derap kaki kuda mengguncang tanah. Suara benturan pedang bergema di udara. Pasukan Madinah bergerak dengan tertib dan strategi yang jelas. Mereka tidak membunuh tanpa perlu. Mereka hanya melumpuhkan lawan yang benar-benar menyerang. Al-Ala telah mengajarkan mereka, musuh adalah manusia. Jika mereka berhenti memerangi, maka mereka bukan musuh lagi. Di tengah pertempuran, seorang pemuda pemberontak jatuh tersungkur. Pedangnya terlepas. Seorang prajurit Madinah mendekat dengan pedang terangkat. Pemuda itu menjerit ketakutan. Namun prajurit itu menurunkan senjatanya dan berkata, "Bangunlah, pergi. Aku tidak diperintah untuk membunuh orang yang menyerah." Pemuda itu menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang dalam perang bisa menunjukkan belas kasih seperti itu. Ia berlari menjauh, terisak, namun selamat. Peristiwa-peristiwa seperti itu menyebar di tengah pertempuran. Para pemberontak mulai melihat bahwa pasukan dari Madinah bukanlah pasukan penindas. Mereka tidak merampas harta. Mereka tidak membunuh dengan kejam. Mereka hanya ingin mengembalikan ketertiban. Pada siang hari, barisan pemberontak melemah. Pemimpin mereka akhirnya tertangkap. Para prajurit Madinah tidak memukulnya. Mereka memperlakukannya seperti manusia yang keliru, bukan musuh yang harus dihancurkan. Ketika pertempuran berakhir, Bahrain kembali tenang. Masyarakat perlahan keluar dari rumah. Seorang wanita tua mendekat kepada Al-Ala dan berkata, "Apakah kalian datang untuk mengambil harta kami?" Al-Ala menjawab dengan lembut, "Tidak, kami datang untuk memastikan kalian mendapatkan hak kalian." Wanita itu menangis dan memeluk anak kecil yang berdiri di sampingnya. Beberapa hari kemudian, ketika keadaan benar-benar pulih, Al-Ala menulis laporan kepada Umar. Utusan yang membawanya tiba di Madinah pada malam hari. Umar membaca laporan itu dengan seksama. Senyuman tipis muncul di wajahnya
ketika ia mengetahui bahwa pasukan berhasil mengembalikan ketertiban dengan sedikit sekali pertumpahan darah. Ia menutup surat itu dan berkata kepada utusan tersebut, "Sampaikan kepada Al-Ala bahwa Madinah bangga padanya, dan sampaikan kepada masyarakat Bahrain bahwa mereka adalah bagian dari kami, dan kami tidak akan membiarkan mereka tenggelam dalam kekacauan." Malam di Madinah kembali tenang. Umar menatap bintang di langit sambil berdoa agar seluruh wilayah kaum beriman selalu berada dalam kedamaian. Beberapa hari setelah Bahrain kembali tenang, masyarakat mulai bergerak dengan hati-hati. Kehidupan yang sempat terhenti karena ketakutan perlahan berdenyut kembali. Pasar yang sebelumnya sepi kini perlahan dipenuhi suara pedagang yang membuka tirai toko dan menata barang dagangan mereka. Aroma rempah-rempah mulai kembali terbawa angin. Anak-anak yang sebelumnya bersembunyi di rumah kini bermain di lorong-lorong sempit, meski masih sesekali melirik para prajurit Madinah yang berjaga dengan penuh disiplin namun ramah. Al-Ala berjalan menyusuri jalan utama Bahrain dengan langkah tenang. Warga yang melihatnya tidak lagi ketakutan. Sebagian memberi salam dengan suara rendah, sebagian lagi hanya membungkuk hormat. Mereka mulai menyadari bahwa Al-Ala bukan pemimpin yang datang membawa teror, tetapi ketertiban dan kedamaian. Ketika ia berjalan melewati sekelompok lelaki tua, salah seorang dari mereka berkata, "Pelan, semoga keadaan ini bertahan. Kami telah lelah dengan ketegangan." Al-Ala berhenti dan menatap lelaki itu. "Kedamaian tidak hanya dijaga oleh pasukan," katanya. "Kedamaian dijaga oleh hati manusia. Jika satu orang membuat kekacauan, kekacauan itu bisa menjalar. Tetapi jika satu orang menjaga kedamaian, maka kedamaian Lelaki tua itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kau benar. Mungkin selama ini kami terlalu mudah mendengarkan suara yang berteriak dan lupa mendengarkan suara yang menenangkan." Sementara itu, para pemimpin kabilah yang sebelumnya memberontak telah ditahan di sebuah ruangan sederhana. Tidak ada rantai yang berat, tidak ada penyiksaan. Mereka dijaga, tetapi diperlakukan seperti manusia. Pada suatu pagi, Al-Ala memutuskan untuk berbicara dengan pemimpin pemberontak yang paling vokal, lelaki bertubuh besar yang dahulu berteriak di balik barikade. Ketika Al-Ala masuk, lelaki itu bangkit dan berdiri. Wajahnya keras, tetapi kini tampak lebih surut, seakan badai yang membuatnya mengamuk sudah mereda. "Aku ingin tahu alasannya," kata Al-Ala sambil duduk. "Mengapa engkau memilih jalan penentangan? Mengapa engkau mempengaruhi masyarakat untuk melawan kewajiban mereka?" Lelaki itu menarik napas panjang, lalu duduk perlahan. "Aku tidak percaya pada utusan dari Madinah. Aku mendengar dari sumber yang tidak jelas bahwa zakat hanya akan diambil untuk memperkaya mereka yang tinggal di pusat kekuasaan. Aku mengira itu adalah bentuk ketidakadilan. Apakah engkau pernah melihat sendiri zakat yang diambil dari Bahrain dibawa pergi ke kota lain?" tanya Al-Ala. Ia menggeleng pelan. "Apakah engkau pernah mendengar seseorang dari Bahrain yang kelaparan karena zakat mereka dirampas?" tanya Al-Ala lagi. Ia kembali menggeleng. "Kalau begitu," lanjut Al-Ala, "mengapa engkau percaya pada kabar gelap yang tidak jelas asalnya dan tidak percaya pada apa yang telah engkau saksikan selama bertahun-tahun?" Lelaki itu menunduk. Mungkin aku terlalu cepat marah, dan aku ingin menjadi pemimpin. Aku melihat kesempatan ketika kekacauan kecil mulai muncul. Aku pikir, jika aku mengumpulkan kekuatan, aku bisa mengendalikan Bahrain." Mata Al-Ala menyipit, namun tidak dengan kebencian. Keinginan menjadi pemimpin bukan dosa, tetapi memimpin dengan membakar kekacauan adalah dosa. Engkau hampir menyeret ribuan orang ke dalam bencana. Lelaki itu tampak menahan emosi. "Aku melihat pasukanmu dalam pertempuran.
Mereka tidak membunuh orang yang menyerah. Mereka tidak mengambil barang kami. Itu membuatku sadar bahwa aku telah salah menilai. Al-Ala berkata, kesalahan bisa dimaafkan, tetapi konsekuensi tetap harus dijalani. Namun perlakuan yang engkau terima akan sesuai dengan perbuatanmu. Lelaki itu menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, jika engkau memberiku kesempatan, aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Aku ingin berbicara pada orang-orang yang pernah mengikuti ajakanku. Aku ingin memberitahu mereka bahwa aku telah keliru. Al-Ala memandangnya lama. Aku akan mempertimbangkannya. Tetapi ketahuilah, kesempatan kedua tidak diberikan kepada orang yang hanya ingin menyelamatkan dirinya, melainkan kepada orang yang benar-benar ingin memperbaiki kerusakan yang ia buat. Sementara itu, masyarakat Bahrain mulai berkumpul di lapangan utama untuk membicarakan keadaan pasca pemberontakan. Mereka ingin tahu apakah Madinah akan mengekang mereka, mengambil harta mereka, atau menempatkan para penjaga di setiap rumah. Kekhawatiran mereka masih menggantung. Pada hari itu, Al-Ala berdiri di hadapan mereka. Matahari bersinar cukup terik, tetapi warga tetap berdiri di bawahnya, menunggu kata-katanya. Suara anak-anak, suara pedagang, semuanya berhenti, seolah Bahrain menahan napas. Wahai masyarakat Bahrain, kata Al-Ala dengan suara lantang namun hangat. Aku berdiri di sini bukan sebagai penguasa atas kalian, tetapi sebagai penjaga keadilan. Kalian telah melihat dengan mata kalian sendiri bahwa kami tidak mengambil harta kalian. Kami tidak menghinakan kalian. Kami tidak memaksa kalian tunduk dengan kekerasan, kecuali kepada mereka yang memilih kekerasan terlebih dahulu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati warga. Sungguh, lanjutnya, kewajiban zakat bukanlah beban. Zakat adalah cara untuk membersihkan harta, menyucikan diri, dan membantu saudara-saudara kalian yang lemah. Kami ingin memastikan bahwa hak orang miskin di Bahrain sampai kepada mereka. Kami tidak mengambil apapun untuk Madinah. Seorang lelaki dari kerumunan berteriak, apakah semua yang memberontak akan dihukum berat? Al-Ala menggeleng. Tidak semua, hanya mereka yang memimpin dan mendorong kekacauan. Bahkan kepada mereka pun kami tidak memperlakukan seperti musuh yang harus dihancurkan, melainkan manusia yang telah tersesat dan harus diperbaiki. Dan jika mereka ingin memperbaiki diri, maka pintu itu tidak akan kami tutup. Bisik-bisik mulai terdengar dari berbagai sudut. Beberapa orang tampak lega, sebagian tampak terkejut. Seorang wanita membawa anak kecil mendekat dan bertanya dengan suara getar, apakah kalian akan tetap mewakili kami? Atau setelah ini kalian pergi dan membiarkan keadaan kembali kacau? Al-Ala tersenyum lembut. Kami tidak akan pergi tanpa memastikan kalian benar-benar siap menjaga Bahrain. Perdamaian bukan ditinggalkan begitu saja. Kami akan membantu menata kembali sistem zakat, memastikan distribusi adil, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang kelaparan. Wanita itu mengusap air matanya. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Hari itu ditutup dengan suasana yang jauh lebih tenang. Warga Bahrain merasa bahwa mereka tidak ditaklukkan, tetapi dibimbing. Mereka merasa dihormati, bukan diperintah dengan paksa. Dan perlahan, rasa saling percaya tumbuh kembali. Pada malam hari, Al-Ala duduk di barak sederhana bersama beberapa perwira. Mereka membicarakan strategi untuk merapikan struktur sosial Bahrain. Salah seorang perwira bertanya, mengapa engkau begitu sabar menghadapi mereka yang jelas-jelas melawan? Bukankah lebih mudah menegakkan ketertiban dengan hukuman keras? Al-Ala menatapnya. Hukuman keras hanya membuat orang tunduk sementara, tetapi ketundukan yang berakar pada kesadaran akan bertahan lama.
Kita tidak sedang menaklukkan negeri asing, kita sedang merawat saudara-saudara kita sendiri. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di atas Bahrain. Tidak ada lagi denting pedang atau teriakan perang. Hanya angin lembut yang mengusap rumah-rumah batu, seolah gurun sendiri sedang bernafas lega. Beberapa minggu setelah keadaan benar-benar stabil, Al-Ala kembali menulis surat panjang kepada Umar di Madinah. Surat itu berisi perkembangan keadaan warga, perbaikan yang telah dilakukan, serta permintaan untuk mengirim beberapa cendekia dan ahli agama agar masyarakat Bahrain mendapatkan bimbingan yang lebih baik lagi. Utusan yang membawa surat itu berangkat ke Madinah dengan kecepatan yang tenang, bukan lagi dengan tergesa penuh kekhawatiran. Ketika tiba, Umar membaca surat itu di bawah cahaya matahari pagi. Wajahnya bersinar penuh rasa syukur. Ia berkata, "Inilah kedamaian yang kita perjuangkan. Kedamaian yang lahir dari keadilan dan kesabaran." Dan malam itu, ketika Madinah kembali sunyi, Umar memandang langit sambil berdoa, memohon agar seluruh wilayah umat tetap berada dalam lindungan dan kedamaian yang kokoh. Beberapa hari setelah surat dari Al-Ala dikirimkan, para pemimpin dan tokoh berpengaruh Bahrain berkumpul dalam sebuah balai berukir sederhana dari batu pasir. Balai itu terletak di tengah kota yang paling tua yang pernah menjadi pusat perdagangan sebelum gejolak pemberontakan. Hari itu, sinar matahari menembus lubang-lubang kecil di atap, memantul pada wajah-wajah yang kini lebih tenang. Meskipun sebagian masih menyimpan rasa cemas tentang masa depan. Al-Ala berdiri di tengah-tengah mereka. Ia tidak membawa pedang, tidak memakai pakaian kebesaran, hanya jubah sederhana yang menandakan bahwa ia ingin berbicara sebagai sesama manusia, bukan penguasa atas mereka. Para tokoh masyarakat duduk membentuk lingkaran besar. Ada yang tua, ada yang masih muda, ada pedagang, ada pemuka adat, bahkan beberapa orang yang dahulu ikut dalam pemberontakan turut hadir dengan wajah menunduk malu. "Wahai saudara-saudaraku," kata Al-Ala membuka pertemuan itu, "hari ini kita berkumpul bukan untuk membahas masa lalu yang kelam. Kita berkumpul untuk memutuskan masa depan yang lebih baik. Aku ingin mendengar suara kalian. Aku ingin mendengar apa yang kalian butuhkan untuk membuat Bahrain kembali sejahtera." Seorang lelaki tua berdiri perlahan sambil memegang tongkat. Suaranya sedikit gemetar ketika ia berbicara, tetapi kata-katanya penuh makna. "Kami ingin kepastian bahwa kedamaian akan dijaga, bukan oleh pedang, tetapi oleh aturan yang adil. Kami tidak ingin kembali dipengaruhi oleh orang-orang yang membawa kabar bohong dan mengadu domba." Orang lain, seorang pedagang besar yang terkenal di pasar Bahrain, berdiri dan berkata, "Aku ingin kepercayaan antara Madinah dan Bahrain diperkuat. Kami sering mendengar kabar yang salah, dan itu membuat masyarakat gelisah. Kami membutuhkan orang-orang berilmu yang mampu mengajarkan kami apa yang benar dan apa yang keliru." Seorang pemuda yang dahulu ikut dalam pemberontakan mengangkat tangan dengan ragu. Ketika Al-Ala mengangguk mempersilakan, ia berdiri dengan wajah yang memerah. Aku ingin meminta maaf di depan semua orang. Aku pernah termakan ucapan pemimpin pemberontak. Aku tidak tahu apa-apa, tetapi aku mengikuti saja karena aku ingin terlihat berani. Aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Berilah aku tugas apa saja yang bisa membantu Bahrain." Suasana balai itu menjadi hening. Beberapa orang memandang pemuda itu dengan iba. Sebagian lain mengangguk karena menghargai keberaniannya untuk mengakui kesalahan. Al-Ala berkata, "Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Yang membedakan adalah siapa yang mau memperbaiki kesalahannya. Kata-katamu ini menunjukkan bahwa engkau ingin menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ketika pertemuan itu selesai, suasana yang tercipta penuh harapan. Orang-orang keluar dari balai itu dengan langkah yang lebih ringan.
Mereka mulai berbicara tentang rencana untuk memperbaiki saluran air, membuka kembali pasar utama, bahkan merencanakan perayaan kecil untuk menyambut kembalinya kedamaian. Tidak ada suara ketakutan atau tuduhan, hanya bisik-bisik rencana untuk berdamai dan membangun. Pada sore hari, seorang utusan mendatangi Al-Ala dengan membawa surat dari Umar. Al-Ala menerima surat itu dengan kedua tangan dan membukanya perlahan. Tulisan tangan Umar tampak jelas dan tegas. "Wahai Al-Ala, demikian isi surat itu. Aku telah membaca laporanmu tentang Bahrain. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjaga kalian dan meringankan beban pertempuran. Engkau telah membuktikan bahwa kemenangan bukan hanya diukur dari pedang yang dihunus atau musuh yang ditaklukkan, tetapi dari hati yang lembut yang memadamkan api sebelum membesar. Aku mengirim beberapa ahli agama dan orang-orang berilmu untuk membantumu membimbing masyarakat Bahrain. Engkau tidak sendiri dalam tugas ini. Jaga amanah Allah dan teruskan kebaikan yang telah engkau mulai." Al-Ala menutup surat itu dan menatap langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Ia merasakan rasa syukur yang dalam, bukan karena mendapat pujian, tetapi karena beban yang besar kini terbantu oleh kehadiran orang-orang berilmu yang akan datang. Beberapa hari kemudian, rombongan utusan Madinah tiba di Bahrain. Mereka terdiri dari 3 ahli agama, 2 penulis yang mahir menyusun aturan, serta beberapa orang yang menguasai pengelolaan harta zakat. Kedatangan mereka disambut oleh masyarakat dengan hangat. Anak-anak berlarian di sekitar mereka, sementara para orang dewasa menyambut dengan bahu yang kini tidak lagi tegang. Pada malam pertama kedatangan mereka, masyarakat Bahrain mengadakan pertemuan besar di lapangan utama. Obor-obor dinyalakan mengelilingi tempat itu, menciptakan cahaya lembut yang memantul pada wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu. Salah satu ahli agama berdiri dan berkata dengan lembut, "Kami datang bukan untuk menguasai kalian. Kami datang untuk membantu kalian mengenal kembali ajaran yang benar, agar kalian tidak mudah diguncang oleh kabar palsu. Kami ingin memastikan zakat dikelola dengan adil, agar harta kalian menjadi berkah, bukan beban." Sorak kecil terdengar dari sudut kerumunan. Seorang wanita berteriak, "Semoga kedatangan kalian membawa keberkahan." Beberapa orang yang dahulu terseret pemberontakan kini menjadi bagian dari pembangunan. Pemuda yang sebelumnya mengaku telah keliru diberi tugas untuk membantu menata gudang zakat. Ia menjalani tugas itu dengan sungguh-sungguh, bangun lebih awal dari yang lain, dan seringkali menjadi yang terakhir pulang. Ia bekerja dengan tekun, seakan ingin menghapus seluruh jejak kesalahannya. Suatu hari, ketika ia sedang mengangkat karung gandum, seorang anak kecil menghampirinya dan berkata, "Ibuku bilang, engkau dulu ikut orang yang salah. Mengapa sekarang engkau bekerja baik sekali?" Pemuda itu berhenti dan tersenyum. "Karena setiap manusia bisa berubah, dan aku tidak ingin salah lagi." Anak itu mengangguk kecil dan kemudian membantu mengangkat karung kecil di sampingnya. Pemuda itu tertawa kecil melihatnya. "Engkau kuat sekali." Hari-hari berlalu dan Bahrain mulai berubah. Pasar yang dulunya penuh keributan kini menjadi tempat transaksi yang tertib. Harta zakat mulai disalurkan dengan teratur. Orang-orang miskin mulai menerima bantuan yang layak. Pada suatu pagi, Al-Ala berjalan melewati seorang lelaki yang sedang menerima zakat. Lelaki itu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Sudah lama aku tidak merasa dihormati. Terima kasih telah mengembalikan keadilan." Ketika malam tiba, Bahrain tampak seperti negeri yang berbeda dibanding beberapa bulan sebelumnya. Cahaya obor menyinari rumah-rumah batu. Suara tawa anak-anak terdengar di kejauhan. Kabilah yang dulu saling mencurigai kini berbagi hidangan dalam pertemuan-pertemuan kecil. Rasa takut perlahan memudar, digantikan harapan baru. Dan di sebuah sudut yang tenang, Al-Ala menatap bintang-bintang sambil mengingat perjuangan panjang itu.
Ia tahu bahwa kedamaian tidak pernah abadi tanpa penjagaan. Tetapi ia juga tahu bahwa ketika manusia mau melihat satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai pesaing atau musuh, maka bumi menjadi tempat yang jauh lebih damai untuk dihuni. Ia berdoa pelan, "Ya Allah, jaga negeri ini, jaga hati manusia di dalamnya, dan jadikan kami hamba-Mu yang menjaga kedamaian, bukan perusaknya." Angin gurun berhembus lembut malam itu, membawa doa itu ke langit yang luas dan damai. Malam demi malam berlalu, dan Bahrain memasuki masa yang belum pernah dirasakan masyarakatnya selama bertahun-tahun. Kedamaian yang tumbuh dari pemahaman dan saling percaya membuat wilayah itu perlahan berubah menjadi tanah yang tenang dan namun seperti biasa, setelah badai mereda, pekerjaan paling berat justru dimulai. Pekerjaan memperbaiki luka yang tertinggal dalam hati manusia. Pada suatu pagi yang cerah, Al-Ala berjalan menuju pusat kota Bahrain untuk meninjau kondisi pasar. Pasar itu kini lebih hidup dibanding sebelumnya. Bau roti hangat bercampur dengan aroma kurma segar. Pedagang yang dulu takut membuka dagangannya kini kembali bersuara lantang menawarkan barang. Anak-anak berlarian di dekat pintu gerbang, tertawa tanpa rasa gentar. Ketika Al-Ala melintas, para pedagang menghentikan aktivitas sejenak untuk memberi salam. Seorang pedagang kain berbadan gemuk mendekat sambil membawa gulungan kain berwarna biru laut. "Wahai pemimpin, aku ingin memberi hadiah kecil." Ia memperlihatkan kain itu. "Ini adalah hasil tenunan terbaik dari Bahrain, sebagai tanda terima kasih karena engkau mengembalikan ketertiban di sini." Al-Ala tersenyum sambil menggeleng pelan. "Aku tidak menerima hadiah yang berlebihan, tetapi aku menghargai niat baikmu. Simpanlah untuk keluargamu. Semoga kain itu membawa berkah." Pedagang itu tertunduk malu. "Jika itu perintahmu, maka akan kulakukan. Tetapi ketahuilah, hati kami penuh rasa syukur." Ia kembali ke tokonya dengan wajah yang cerah. Sementara itu, salah satu ahli agama yang dikirim dari Madinah sedang berdiri di bawah naungan sebuah pohon besar di pusat kota. Sekelompok masyarakat duduk mengelilinginya, mendengarkan penjelasannya tentang kewajiban zakat dan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Ia berbicara dengan lembut dan jelas, tidak menggurui. Banyak di antara warga yang tampak terharu ketika mendengar bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, melainkan jalan untuk membersihkan hati. Tiba-tiba, seorang lelaki muda mendekat dengan langkah ragu. Wajahnya kusut, seakan ia membawa beban berat dalam hatinya. Ia menunggu sampai ahli agama itu selesai berbicara, kemudian berkata, "Wahai guru, aku ingin bertanya. Aku pernah mengambil sedikit harta dari zakat pada masa pemberontakan. Aku tidak menggunakannya, tetapi aku telah menyimpannya di rumahku. Apa yang harus kulakukan?" Ahli agama itu menatapnya penuh pengertian. "Apakah hatimu gelisah karena itu?" Lelaki itu mengangguk. "Setiap malam aku merasa tidak bisa tidur. Aku merasa harta itu seperti batu yang menekan dada." "Kalau begitu," kata ahli agama itu, "serahkan kembali harta itu. Tidak ada yang akan mempermalukanmu. Dan setelah itu, mintalah maaf kepada mereka yang berhak atasnya dan kepada Allah. Manusia yang baik bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang memperbaiki kesalahannya." Lelaki itu menangis pelan. "Aku akan lakukan itu. Semoga Allah menerima taubatku." Ketika lelaki itu pergi, beberapa warga memandangnya dengan kagum, bukan hina. Mereka melihat keberanian di balik pengakuannya. Seorang wanita tua berkata kepada yang lain, "Aku bangga melihat anak muda seperti itu. Dulu ia pemarah, tetapi lihatlah sekarang, hatinya telah berubah." Hari itu, penyetoran harta zakat yang benar melonjak. Banyak warga datang ke gudang zakat dengan membawa harta yang sebelumnya mereka simpan ketika situasi masih kacau.
Para penjaga gudang menerima mereka dengan senyum hangat, bukan tatapan mencurigai. Gudang itu perlahan penuh kembali, dan para pengelola memastikan distribusi tepat sasaran kepada keluarga miskin yang membutuhkan. Pada sore hari, ketika matahari mulai turun dan bayangan memanjang di tanah, Al-Ala mengadakan pertemuan dengan para perwira dan para ahli agama. Mereka duduk di sebuah ruangan sederhana dengan lantai tanah dan perabot seadanya. Namun, suasana ruangan itu dipenuhi semangat besar. Seorang perwira berkata, "Wahai pemimpin, aku melihat warga semakin percaya kepada kita. Tetapi, beberapa kabilah yang dahulu tidak terlalu aktif dalam pemberontakan masih terlihat canggung. Mereka belum sepenuhnya percaya." Seorang ahli agama menambahkan, "Itu hal yang wajar. Mereka hidup bertahun-tahun dalam kekacauan. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun, bukan diberikan begitu saja." Al-Ala mengangguk pelan. "Benar. Oleh karena itu, aku ingin kita mengirim utusan ke setiap kabilah, bukan dengan pedang, tetapi dengan pesan kedamaian. Beri mereka kesempatan untuk berbicara. Tanyakan apa yang mereka butuhkan. Dengan begitu, mereka akan merasa didengar." Seorang perwira tampak terkejut. "Engkau ingin mengirim utusan tanpa penjaga?" "Ya," jawab Al-Ala. "Jika mereka melihat utusan kita datang dengan senjata, mereka akan merasa kita tidak percaya kepada mereka. Tetapi, jika kita datang sebagai tamu, mereka akan membuka pintu." Rapat itu diakhiri dengan kesepakatan bahwa utusan akan dikirim dalam 2 hari. Mereka bukan prajurit, tetapi penulis dan pembicara ulung yang mampu menjelaskan tanpa mengancam. Pada saat yang sama, pemuda yang pernah terseret pemberontakan kini semakin bekerja keras. Ia menjadi Ketika seorang anak bertanya, "Apakah aku bisa belajar membaca semuanya dalam 1 hari?" Pemuda itu tertawa lembut dan berkata, "Ilmu itu seperti menanam pohon kurma. Tidak bisa langsung besar, tetapi jika engkau merawatnya, suatu hari engkau akan menikmati buahnya." Di tempat lain, salah satu kabilah yang pernah sangat skeptis terhadap Madinah mengundang Al-Ala untuk datang dan berbicara di tenda besar mereka. Mereka menyiapkan karpet merah tua sebagai tanda kehormatan. Al-Ala datang tanpa banyak pengawal, hanya ditemani 2 orang ahli agama. Ketika ia tiba, pemimpin kabilah itu, seorang lelaki berusia lanjut dengan tatapan tajam namun jujur, berkata, "Kami pernah ragu terhadapmu. Kami pernah menyangka bahwa kedatangan Madinah adalah awal dari penindasan. Tetapi setelah melihat apa yang engkau lakukan, kami sadar bahwa kami yang keliru." Al-Ala menjawab, "Rasa ragu adalah hal yang manusiawi, tetapi kebenaran akan tampak jelas jika kita mau mendekatinya tanpa prasangka." Pemimpin itu menunduk. "Kami ingin bekerja sama untuk menjaga perdamaian. Kami ingin orang-orang kami berhubungan baik dengan seluruh Bahrain." Pertemuan itu berakhir dengan suasana hangat. Para anggota kabilah itu memberikan hidangan sederhana, roti tipis, zaitun, madu, dan susu. Mereka berbincang dengan tawa dan cerita, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada ketegangan di antara mereka. Pada suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Al-Ala duduk sendirian di tepi pantai Bahrain. Langit penuh bintang dan gelombang kecil memecah di pantai dengan ritme yang menenangkan. Dalam keterasingan itu, ia merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama rakyat Bahrain. Ia teringat pada saat-saat awal ketika ia tiba dan melihat wajah-wajah penuh ketakutan. Ia teringat pertempuran yang singkat namun tegas, serta hari-hari penuh kebimbangan ketika masyarakat masih belum percaya. Kini, Bahrain berbeda, tetapi ia tahu kedamaian tidaklah permanen jika tidak dijaga. Dalam keheningan itu, ia mendengar langkah pelan mendekat. Ketika ia menoleh,
Ternyata pemuda yang pernah ikut pemberontakan itu datang membawa sebotol air dan 2 cawan tanah liat. "Wahai pemimpin," katanya, "aku melihat engkau duduk di sini sendirian, jadi aku membawa air untuk menemanimu." Al-Ala tersenyum. "Engkau tidak perlu memanggilku pemimpin. Cukup panggil aku sebagai saudaramu." Pemuda itu tersenyum cerah. "Baiklah, wahai saudaraku." Mereka duduk bersama di tepi pantai itu, memandang lautan luas yang seolah bercermin pada bintang-bintang langit. Pemuda itu berkata, "Aku sering memikirkan masa lalu, bagaimana mudahnya aku terpengaruh oleh kebencian. Itu terjadi pada banyak orang," kata Al-Ala. "Kebencian adalah api kecil yang bisa membakar seluruh ladang jika tidak dipadamkan." Pemuda itu memandang laut. "Aku ingin menjadi orang yang memadamkan api, bukan yang menyalakannya." "Dan engkau sudah memulainya," jawab Al-Ala. "Dengan bekerja keras, belajar, membantu, engkau telah menyalakan cahaya baru dalam dirimu." Pemuda itu tersenyum dan menatap bintang-bintang. "Aku berharap suatu hari nanti, jika anak-anakku bertanya, aku bisa berkata bahwa aku pernah berada di jalan yang salah, tetapi Allah memberikan kesempatan kedua." Malam itu berlalu dalam keheningan indah, dan di tanah Bahrain yang kini lebih damai daripada sebelumnya, suara angin yang mengusap ombak terasa seperti bisikan rahmat yang menyelimuti seluruh negeri. Sementara itu, di Madinah, Umar sedang duduk di depan rumahnya, menatap bintang yang sama dari kejauhan. Ia membaca laporan-laporan terbaru dari Bahrain dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa ketegasan dibutuhkan di dunia, tetapi ia juga tahu bahwa ketegasan tanpa belas kasih hanya akan melahirkan ketakutan. Dan malam itu, ia berdoa agar para pemimpin setelahnya dapat menyeimbangkan keduanya, sebagaimana yang telah diperlihatkan di Bahrain. Dan demikianlah negeri itu melangkah menuju masa depan yang baru, di mana perdamaian bukan hanya hasil dari kemenangan pasukan, tetapi juga kemenangan hati manusia. Hari-hari berikutnya membawa suasana yang bahkan lebih tenang bagi Bahrain. Gurun yang terbentang luas di luar kota tampak seperti hamparan emas lembut di bawah cahaya matahari pagi. Angin yang berhembus dari arah laut menyentuh wajah para petani dan para pedagang yang mulai berangkat menjalankan aktivitas mereka. Tidak ada lagi tatapan curiga di antara para kabilah, dan tidak ada lagi kabar gelap yang menyesatkan. Suara adzan pagi menggema dengan jernih dari menara masjid, mengingatkan seluruh manusia bahwa harapan selalu muncul ketika hati bersih. Di balik perubahan itu, pekerjaan besar tetap berlangsung. Al-Ala setiap pagi berjalan melalui lorong-lorong kota untuk memastikan tidak ada warga yang tersisihkan. Ketika ia melewati rumah-rumah sederhana di pinggir kota, seorang wanita tua menghampirinya sambil Ketika seorang anak bertanya, "Apakah aku bisa belajar membaca semuanya dalam 1 hari?" Pemuda itu tertawa lembut dan berkata, "Ilmu itu seperti menanam pohon kurma. Tidak bisa langsung besar, tetapi jika engkau merawatnya, suatu hari engkau akan menikmati buahnya." Di tempat lain, salah satu kabilah yang pernah sangat skeptis terhadap Madinah mengundang Al-Ala untuk datang dan berbicara di tenda besar mereka. Mereka menyiapkan karpet merah tua sebagai tanda kehormatan. Al-Ala datang tanpa banyak pengawal, hanya ditemani 2 orang ahli agama. Ketika ia tiba, pemimpin kabilah itu, seorang lelaki berusia lanjut dengan tatapan tajam namun jujur, berkata, "Kami pernah ragu terhadapmu. Kami pernah menyangka bahwa kedatangan Madinah adalah awal dari penindasan. Tetapi setelah melihat apa yang engkau lakukan, kami sadar bahwa kami yang keliru." Al-Ala menjawab, "Rasa ragu adalah hal yang manusiawi, tetapi kebenaran akan tampak jelas jika kita mau mendekatinya tanpa prasangka."
Pemimpin itu menunduk. Kami ingin bekerja sama untuk menjaga perdamaian. Kami ingin orang-orang kami berhubungan baik dengan seluruh Bahrain. Pertemuan itu berakhir dengan suasana hangat. Para anggota kabilah itu memberikan hidangan sederhana, roti tipis, zaitun, madu, dan susu. Mereka berbincang dengan tawa dan cerita, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama tidak ada ketegangan di antara mereka. Pada suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai, Al-Ala duduk sendirian di tepi pantai Bahrain. Langit penuh bintang dan gelombang kecil memecah di pantai dengan ritme yang menenangkan. Dalam keterasingan itu, ia merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui bersama rakyat Bahrain. Ia teringat pada saat-saat awal ketika ia tiba dan melihat wajah-wajah penuh ketakutan. Ia teringat pertempuran yang singkat namun tegas, serta hari-hari penuh kebimbangan ketika masyarakat masih belum percaya. Kini, Bahrain berbeda, tetapi ia tahu kedamaian tidaklah permanen jika tidak dijaga. Dalam keheningan itu, ia mendengar langkah pelan mendekat. Ketika ia menoleh, ternyata pemuda yang pernah ikut pemberontakan itu datang membawa sebotol air dan 2 cawan tanah liat. "Wahai pemimpin," katanya, "aku melihat engkau duduk di sini sendirian, jadi aku membawa air untuk menemanimu." Al-Ala tersenyum. "Engkau tidak perlu memanggilku pemimpin. Cukup panggil aku sebagai saudaramu." Pemuda itu tersenyum cerah. "Baiklah, wahai saudaraku." Mereka duduk bersama di tepi pantai itu, memandang lautan luas yang seolah bercermin pada bintang-bintang langit. Pemuda itu berkata, "Aku sering memikirkan masa lalu, bagaimana mudahnya aku terpengaruh oleh kebencian. Itu terjadi pada banyak orang," kata Al-Ala. "Kebencian adalah api kecil yang bisa membakar seluruh ladang jika tidak dipadamkan." Pemuda itu memandang laut. "Aku ingin menjadi orang yang memadamkan api, bukan yang menyalakannya." "Dan engkau sudah memulainya," jawab Al-Ala. "Dengan bekerja keras, belajar, membantu, engkau telah menyalakan cahaya baru dalam dirimu." Pemuda itu tersenyum dan menatap bintang-bintang. "Aku berharap suatu hari nanti, jika anak-anakku bertanya, aku bisa berkata bahwa aku pernah berada di jalan yang salah, tetapi Allah memberikan kesempatan kedua." Malam itu berlalu dalam keheningan indah, dan di tanah Bahrain yang kini lebih damai daripada sebelumnya, suara angin yang mengusap ombak terasa seperti bisikan rahmat yang menyelimuti seluruh negeri. Sementara itu, di Madinah, Umar sedang duduk di depan rumahnya, menatap bintang yang sama dari kejauhan. Ia membaca laporan-laporan terbaru dari Bahrain dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa ketegasan dibutuhkan di dunia, tetapi ia juga tahu bahwa ketegasan tanpa belas kasih hanya akan melahirkan ketakutan. Dan malam itu, ia berdoa agar para pemimpin setelahnya dapat menyeimbangkan keduanya, sebagaimana yang telah diperlihatkan di Bahrain. Dan demikianlah negeri itu melangkah menuju masa depan yang baru, di mana perdamaian bukan hanya hasil dari kemenangan pasukan, tetapi juga kemenangan hati manusia. Hari-hari berikutnya membawa suasana yang bahkan lebih tenang bagi Bahrain. Gurun yang terbentang luas di luar kota tampak seperti hamparan emas lembut di bawah cahaya matahari pagi. Angin yang berhembus dari arah laut menyentuh wajah para petani dan para pedagang yang mulai berangkat menjalankan aktivitas mereka. Tidak ada lagi tatapan curiga di antara para kabilah, dan tidak ada lagi kabar gelap yang menyesatkan. Suara adzan pagi menggema dengan jernih dari menara masjid, mengingatkan seluruh manusia bahwa harapan selalu muncul ketika hati bersih. Di balik perubahan itu, pekerjaan besar tetap berlangsung. Al-Ala setiap pagi berjalan melalui lorong-lorong kota untuk memastikan tidak ada warga yang tersisihkan. Ketika ia melewati rumah-rumah sederhana di pinggir kota, seorang wanita tua menghampirinya sambil